Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Arifan Anggraini dari Penyuluh Cilagara. Di sini saya akan membahas tentang inovasi pembuatan susu aneka rasa. Maksudnya kamu yang nih. Susu aneka rasa dari hasil pengolahan sapi perah. Siapa nih di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki ternak sapi perah? Nah, di sini saya akan memberikan caranya bagaimana hasil produksi susu sapi Susu bapak. bapak dan ibu-ibu tidak bazir. Lanjut. Bisa. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih bapak-bapak dan ibu-ibu susu itu apa? Susu. Susu. Baik, susu itu merupakan bahan minuman atau makanan yang bernilai gizi yang tinggi yang diperoleh dari hasil pengolahan hewan, contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan unta. Namun dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau dari hasil pengolahan pada sapi perah. Yang kedua yaitu susu merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena di dalam susu mengandung berbagai zat yang lengkap dan seimbang, contohnya seperti protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia. Lanjut. Ada yang tahu nggak sih susu sapi diolah menjadi apa saja, bapak-bapak dan ibu? Tahu. Tahu. Nah, sugor. Benar semua. Nah, di sini susu sapi itu diolah menjadi dua cara. Yang pertama itu ada fermentasi dan non fermentasi. Yang dimana non fermentasi yaitu yang dimana fermentasi yaitu ada keju, terus yogurt, terus apalagi nih, ada yang tahu nggak? Keju. Nah ya, sedangkan yang non fermentasi yaitu ada susu pasteurisasi, terus pembuatan permen susu dan lain sebagainya. Namun dalam penyuluhan kali ini kita akan membahas tentang susu pasteurisasi. Dalam inovasi kali ini kita menggunakan olahan non fermentasi ya, yang tadi saya sebutkan yaitu susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ada yang tahu nggak sih bapak-bapak ibu-ibu itu apa? Ya betul sekali Bu Tia. Allah. Nah, susu pasteurisasi merupakan susu yang telah melewati serangkaian proses pembuatan dengan tujuan untuk mencegah risiko munculnya penyakit atau bakteri yang berbahaya dalam tubuh kita untuk dikonsumsi ya bapak-bapak ibu. Lanjut nggak? Bisa. Nah, kita langsung saja dalam cara pembuatannya. Itu ada alat dan bahannya tentunya. Yang pertama ada alat, yaitu ada kompor, panci, pengaduk, dan juga termometer untuk mengukur susu yang telah dipasteurisasi bapak-bapak ibu. Yang kedua yaitu ada bahannya. Yang pertama susu sapi segar, itu bahan utama ya bapak-bapak ibu. Yang kedua yaitu ada gula dan juga aneka rasa. Kenapa ada aneka rasa? Karena di sini saya akan menginovasikan susu pasteurisasi menjadi susu aneka rasa. Lanjut. Nah, sebelum kita mengubah susu pasteurisasi menjadi susu aneka rasa, tentunya kita harus memasak dulu nih susu murni yang sudah dipasteurisasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu caranya saring dulu susu murni dengan saringan teh agar bersih dari kotoran yang mungkin ikut terlarut. Jadi kenapa harus disaring terlebih dahulu? Karena sesudah kita memerah susu tersebut kan pasti ada kotoran tuh ya. Jadi sebaiknya kita saring terlebih dahulu. Terus yang kedua, panaskan susu murni dengan api kecil atau sedang sambil diaduk perlahan agar susu tidak pecah. Dan juga kenapa harus diaduk? Karena
nih bapak-bapak ibu. Terus yang ketiga yaitu panaskan susu murni sampai dengan suhu 75 derajat Celcius agar kuman patogen yang mungkin ada dalam susu saat proses pengambilan yaitu mati. Jika tidak memiliki termometer untuk mengukur suhunya, susu murni 1 liter direbus sekitar 5 menit. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak memiliki termometer bisa merebus susunya kembali selama 5 menit. Terus yang keempat yaitu jangan memanaskan susu murni sampai mendidih karena dapat merusak khasiat susunya. Jadi kenapa kita menentukan waktu ini jangan lama-lama, karena di dalam susu yaitu ada kaseinnya bapak-bapak ibu. Terus yang kelima, untuk menghindari susu yang pecah tanpa harus mengaduknya terus-menerus, letakkan mangkuk dari bahan panci yang telah panas di dalam panci dengan posisi terlebih. Terus yang keenam yaitu agar susu tidak menempel pada panci selama pemanasan, sebelumnya panci diolesi margarin pada sisi dalamnya. Nah itu sangat penting ya bapak-bapak dan ibu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk merubah susu pasteurisasi menjadi susu aneka rasa bapak-bapak ibu. Siap. Nah, cara pengolahan susu sapi murni menjadi susu aneka rasa dalam poin utama penyuluhan pada pagi hari ini yang bakal kita bahas. Yang pertama yaitu kita siapkan dulu nih bahan dan alatnya. Ada apa aja? Yang pertama itu seperti blender, terus sendok makan dan cangkir ukur dan juga gelas saji. Yang kedua yaitu siapkan juga bahan utama susu, gula pasir, perasa susu aneka rasa dan es batu. Es batu itu menyesuaikan ya bapak-bapak dan ibu. Yang ketiga yaitu tuangkan 150 ml susu ke dalam blender, susu yang sudah kita rebus tadi di sebelumnya ya. Terus yang keempat, tambahkan 1 sendok makan gula cair atau bisa ditambahkan sesuai selera. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu yang tidak suka manis, kita bisa di less sugar lah ya, less sugar gulanya. Terus yang kelima, masukkan perasa yang kita inginkan dari rasa stroberi, coklat, oreo dan lain sebagainya. Jadi perasa ini relatif bagaimana bapak-bapak dan ibu ingin memasukkan rasanya. Terus yang keenam itu blender secara merata dan sampai tercampur merata agar rasa yang telah kita campur ke susu pasteurisasi tadi itu bisa tercampur rasanya. Terus yang ketiga itu tuangkan susu ke dalam gelas yang sudah diisi dengan es batu. Jadi kita bisa menuangkan susu tersebut ke dalam gelas atau ke botol yang kemasan yang sudah kita siapkan untuk kita inovasikan kepada masyarakat. Ya. Itu untuk es batu itu opsional. Terus kita bisa mengubah es batu menjadi masukkan susu ke dalam freezer untuk bisa dibekukan dan juga didinginkan. Dan yang kedelapan siap disajikan dan siap dinikmati. Nah ini ada gambar susu aneka rasa yang telah jadi dan siap untuk dipasarkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereknya beda-beda. Sekian, terima kasih untuk pembahasan atau inovasi pada pagi kali ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan untuk bapak dan ibu-ibu? Baik, Ibu Tia. Biasanya untuk susu pasteurisasi itu kita setelah diinovasikan atau siap untuk dijual, itu biasanya kita sampai tahan sekitar seminggu. Kenapa seminggu? Asalkan kita berada pada suhu yang dingin, misalkan di freezer gitu ya. Di freezer itu bisa kuat atau tahan sampai seminggu gitu ya. Kalau untuk tidak di dalam freezer itu saya tidak menjamin untuk bisa tahan sampai seminggu, karena susu itu seperti yang kita ketahui ya, itu bakal mudah basi kalau tidak ditaruh ke dalam lemari es. Baik, cukup Ibu Tia. Cukup. Selanjutnya siapa nih? Dini dulu ya, Pi. Nah, jadi tadi itu kan dijelasin tentang susu aneka rasa ya. Terus kalau mau nanya nih untuk strategi pemasarannya di
bisa mulai dari yang pertama itu menampilkan secara yang menarik ya, dalam itunya dulu apa sih namanya, kemasannya terlebih dahulu. Kita bisa membuat misalnya botolnya terus dikasih stiker-stiker atau apapun itu. Terus yang kedua yaitu aneka rasanya, kita bisa di aneka rasanya lebih dibanyakin agar tidak hanya itu saja. Terus yang ketiga kita bisa melalui media sosial seperti pemasarannya seperti di Instagram, terus Facebook, bahkan yang bisa melonjak lebih tinggi yaitu dari TikTok ya ibu-ibu. Terus kalau misalnya bagi ibu dan bapak-bapak yang tidak mempunyai medsos atau sosmed, itu bisa melalui warung-warung terdekat, seperti misal kita dititipkan gitu menaruhkan susu tersebut. Baik, untuk Ibu Vivi dulu. Ini dong, sampai Menggunakan pengolahan susu keuntungan dari menggunakan dengan adanya pengolahan susu pasteurisasi. Oke, keuntungan ya, keuntungan pengolahan ini. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui untuk peternak-peternak di sini tuh banyak yang menanya kepada saya, Ibu kenapa gimana sih caranya untuk mengolah hasil dari olahan susu kita agar tidak mubazir. Nah, salah satunya saya mengambil untuk menginovasikan hasil susu pasteurisasi ini menjadi susu aneka rasa itu. Oke, Bapak Irani, ingin bertanya? Izin bertanya, kan itu kan pakai rasanya kan pakai pewarna-pewarna gitu ya biar ada rasanya. Ini kan itu kan tapi pakai apa bahannya yang nggak alami lah. Ada nggak sih bahan yang alami yang bisa dicampurkan gitu? Contohnya bahan alami yaitu seperti buah-buahan ya, mungkin ya kita melalui rasa seperti buah-buahan, itu buahnya misalnya kita blender buah tersebut terus kita campurkan kepada susu yang sudah dipasteurisasi, itu bisa menjadi salah satu rasa untuk mencampurkan susu aneka rasa ini menjadi yang bahan alami. Baik. Mungkin saya yang kembali bertanya kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu, yang dimana apa sih, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menjawab, saya akan mempunyai hadiahnya. 5M. Nah, di sini siapa sih yang tahu bapak-bapak ibu-ibu nama tempat untuk pengambilan susu agar terhindar dari bakteri? Angkat tangan terlebih dahulu ya. Hitungan 1, 2, 3. Ayo turun dulu. 1, 2, 3. Ibu Tia. Oke, benar. Ini Ibu Tia. Yang kedua masih ada lagi tuh, teman-teman tenang ya. Nah, sebutkan yang kedua itu sebutkan manfaat untuk meminum susu. 3, 2, 1. Ibu Vivi. Sebutkan 5 deh manfaatnya. Meningkatkan imunitas tubuh, terus tuh memperkuat tulang, melihara untuk kesehatan jantung, terus tuh bisa untuk menambah berat badan juga, terus meningkatkan kinerja otak. Apa tuh? Nih. Makasih. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apa mau ada satu lagi nih pertanyaan? Apa mau ada satu lagi nih pertanyaan? Oke, mungkin ada. Tadi kan saya sempat menyampaikan ada proses pembuatan susu seperti fermentasi dan juga non fermentasi. Nah, yang kita inovasikan pada pagi kali ini itu proses non fermentasi. Saya minta sebutkan proses fermentasi. Saya. Ulang. 1, 2, 3. Dede. Ini enggak, minimal 4 deh. Oh, minimal 4. 4. Boleh kasih. Pas. Pengolahan yang dari fermentasi, Ya. yogurt, keju,
kefir. Apa lagi? Permen susu. Ya. Udah. Enggak, permen susu termasuk ke itu kan fermentasi. Oatmeal. Apa ini? Kefir, yogurt, keju, Mentega. Yakult, Mozzarella. ya mentega. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif Andri.